Shalom, Horas Damang Dainang, saudara-saudara kasih oleh Kristus. Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku ND nomor 256 ayat 1. Yesus Kristus hidup Raja, bina bangkit ni amanah, menggonggomi sasude, menggonggomi sasude, jalan sahaja maut, tui bana domar Tuhan, parhato poton nabe, parhato poton nabe. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Damang Dainang, firman Tuhan untuk kita pada hari Senin 9 Januari 2023 tertulis dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Alainunga madokro uju itu portibion panodang nasitongi namanodangi nasa jolma. Demikian pembacaan firman Tuhan. Damang Dainang, saudara-saudara yang kasih oleh Kristus, ketika kita membaca kitab Kejadian bahwa dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, gelap gulita menyelubungi permukaan bumi, di mana kegelapan itu ada. Tetapi hari pertama Tuhan menciptakan terang sehingga kegelapan terusir dari bumi yang diciptakan. Manusia mempunyai terang melalui matahari, melalui terang itu sendiri. Dan karena dosa manusia berjalan dalam kegelapan lagi. Itu sebabnya Yesaya mengatakan bangsa yang berjalan dalam kegelapan melihat satu terang yang besar. Dan terang itu adalah Yesus Kristus yang lahir di kandang domba Bethlehem. Di mana bintang terang yang dilihat para Majus, dia berhenti di atas kandang domba dan para Majus mereka menyembah kepada bayi Yesus. Yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah terang sesungguhnya. Dan itulah yang dinyatakan oleh Yohanes dalam Injilnya ketika dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia untuk dia dan tanpa dia tidak ada segala sesuatu yang terjadi. Apa yang dikatakan di situ? Bahwa terangnya sesungguhnya adalah Yesus sendiri. Dan itu sebabnya Natal 25 Desember, hari Natal itu adalah yang dikatakan sebagai kelahiran Yesus Kristus. Pada waktu itu orang-orang barbar mereka percaya bahwa ada yang disebut dengan dewa terang. Tetapi para misionaris mengatakan bahwa tidak ada dewa terang, tetapi yang ada adalah terang dunia yang sesungguhnya, yaitu Yesus. Sehingga orang Kristen merayakan Natal 25 Desember itu. Kelahiran terang yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Dalam firman Tuhan hari ini dikatakan kepada kita, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Dan sebelum dia datang adalah yang disebut dengan masa yang disebut dengan masa Yohanes Pembaptis. Sebagai perintis jalan, sitotas nabur, pembuka jalan untuk kedatangan juru selamat yang sesungguhnya, untuk kedatangan sang terang dunia itu.
Dan itulah yang dikatakan di situ. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Yohanes mencoba menyatakan bahwa dirinya bukanlah terang itu, tetapi dia hanyalah perintis jalan. Tetapi terang yang sesungguhnya adalah Yesus Kristus yang sudah datang dan sedang datang, yang lahir dari anak darah seorang manusia, Maria. Saudara-saudara yang kasih Yesus, apa mau dikatakan kepada kita melalui firman Tuhan pada hari ini ketika dikatakan terang yang sesungguhnya yaitu Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dikatakan kepada kita bahwa tidak ada seorang pun manusia yang mau berjalan dalam kegelapan. Tidak ada seorang pun manusia yang mau bertindak dalam kegelapan, karena ketika kegelapan terjadi maka kelihatan kita tidak akan enak dan perasaan kita tidak akan pernah nyaman. Kita selalu ketakutan. Itu sebabnya kita selalu menginginkan terang itu. Kita mau menjadi anak-anak terang yang harus hidup dalam terang itu, sehingga orang dapat melihat tindakan kita. Terang yang sesungguhnya siapa, yaitu Yesus Kristus, itu sudah datang dan dia menerangi setiap orang. Bukan hanya milik segelintir orang Israel, bukan hanya milik orang-orang Yahudi, tetapi bukan milik hanya segelintir bangsa wilayah, tapi dia milik dan datang untuk menerangi setiap orang. Itu sebabnya dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dunia, semua orang, semua ciptaannya sedang datang ke dalam dunia. Oleh karena itu, dalam kehidupan kita dikatakan supaya kita bersiap-siap. Kita senantiasa mengikuti terang itu. Kita senantiasa berhubungan dengan terang itu, sehingga kita memantulkan terangnya kepada orang-orang lain melalui perbuatan-perbuatan kita, melalui tindakan-tindakan kita setiap hari. Terang itu sudah datang. Dia adalah Yesus Kristus. Oleh karena itu dia adalah Juru Selamat dunia. Percaya kepadanya dengan sepenuhnya, tidak ragu-ragu. Yang kedua, ketika dikatakan terang yang sesungguhnya itu sedang datang ke dalam dunia, kita diingatkan juga dalam mengisi kehidupan kita yang mungkin kita katakan gelap pada tahun 2023 ini, tapi kita percaya ada terang yang akan menuntun kehidupan kita. Terang itu yang memancarkan sinarnya itu menjadi seperti mercusuar yang mengarahkan langkah kaki kita menuju satu titik, sehingga kita tidak terbentur dengan batu karang, tetapi kita sampai kepada tujuan kita dengan selamat. Karena apa? Yesus yang terang yang sesungguhnya, yang sudah datang ke dunia ini, yang sudah kembali kepada surga, ke dalam surga, dan dia akan datang kembali untuk membawa, menjemput orang-orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, selagi kita diberikan Tuhan napas kehidupan kita, tetaplah berbuat baik, tetaplah lakukan pekerjaanmu, tindakanmu sebagaimana untuk Tuhan, bukan hanya untuk manusia. Bertindaklah dalam terang yang sesungguhnya, supaya melalui terangmu maka orang lain akan mengenal Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, jika hari ini Engkau telah datang ke dalam kehidupan kami. Engkau telah mengusir kegelapan hati kami supaya kami dapat menerima terang itu, dan kami mantulkan terang itu, menyatakan itu dalam perbuatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih tiala Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan memberkati engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Oras, selamat pagi, lakukanlah pekerjaanmu sebagai pekerjaan waktu siang hari yang dapat dilihat semua orang. Oras, salam.